Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'aliman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Anda seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada saat ini yang tengah menyaksikan program kesayangan Anda semua, yaitu live interaktif bertajuk Keimanan, Doa dan Dzikir yang diampu secara langsung oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau juga merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik, para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan mendengarkan ilmu-ilmu baru dan juga memasuki sesi tanya jawab yang sudah masuk di pertanyaan-pertanyaan yang ada di redaksi kami. Baik, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita semuanya, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rizwan Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita, para pemirsa dan para pendengar dan kaum muslimin di mana saja berada dalam keadaan sehat dan aman. Amin, ya. Nah. Malam ini hujan Ustaz ya, alhamdulillah sore ini. Yes. Alhamdulillah, ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan juga ilmu yang kita pelajari membasahi hati kita sehingga semakin hidup. Ya. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kami juga ingin menyapa seluruh pendengar setia Fatwa TV yang kesempatan kali ini ikut mendengarkan acara live interaktif Keimanan, Doa dan Dzikir melalui radio-radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian ada Radio Sahabat Tegal, dan kemudian juga ada Radio MD FM Probolinggo, kemudian ada Hang FM Batam, dan kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian juga ada Radio Gema FM Bontang, dan kemudian ada Tuah FM Riau, dan yang terakhir ada Radio Mas FM Seragen. Kami mengucapkan jazakumullah khairan dan ahlan wa sahlan kepada seluruh pendengar setia, baik pendengar baru maupun pendengar lama kita semuanya di acara live interaktif pada kesempatan kali ini. Baik para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, tentunya kami juga mempersilahkan kepada Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kita terkait keimanan, doa dan dzikir bisa melalui 2 cara, yaitu di nomor 0821 7000 6087, itu merupakan telepon WhatsApp kami, dan bisa juga melalui telepon satelit kami di nomor 0331 544 6087. Baik para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk memulai sesi kali ini alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencintai beliau melebihi dari semua manusia, atau melebihi dari kecintaan pada semua manusia, bahkan melebihi kecintaan seseorang pada dirinya sendiri, merupakan salah satu dari prinsip keimanan yang sangat mendasar. Bahkan seorang tidaklah beriman bila dia tidak cinta kepada Rasul, dan bila kecintaannya kepada Rasul tidak melebihi cinta terhadap dirinya, maka tidak sempurna keimanannya. Setiap muslim pastilah mencintai nabinya. Akan tetapi
kecintaan kepada Nabi membutuhkan bukti dan juga membutuhkan pengorbanan. Bukti utama kecintaan kepada Nabi SAW adalah mengikuti tuntunan hidup beliau. Dengan arti lain, mengikuti sunnahnya, mengikuti ajaran beliau, yang konsekuensinya meninggalkan seluruh hal-hal yang bertentangan dengan agama, tidak mengada-ngada dalam urusan agama, tidak menambah-nambah dalam urusan agama, ya, mengekspresikan cinta sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya, bagaimana para sahabat mengekspresikan cinta mereka kepada Rasul? Ya, mereka orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam meneladani, mengikuti, mencontoh Nabi SAW. Mereka tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama. Ya, mereka tidak membuat hal-hal yang bid'ah dalam agama. Ya, mereka tidak mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama yang tidak disyariatkan untuk mengekspresikan, ya, cinta mereka kepada Rasul. Tiada lain apa yang Allah perintahkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada setiap orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, katakan pada mereka, jika kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah, maka tandanya, buktinya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, maka mari buktikan cinta kita kepada Rasul dengan mengikuti sunnahnya, bersungguh-sungguh mempelajari ajaran, ya, atau syariat, tuntunan hidupnya, mencukupkan diri dengan apa yang telah menjadi panutan, ya, panduan dalam hidup beliau, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi, mencukupkan diri dengan syariat beliau, dengan sunnah beliau dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam segala hal, ya, di dalam kehidupan ini. Itulah orang yang cinta kepada Rasul. Adapun cinta yang tidak dibuktikan dengan kesungguhan mengikuti sunnahnya, itu cinta palsu, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat sama sekali. Cinta yang tidak dibuktikan dengan pengorbanan untuk mengikuti sunnah beliau, itu namanya cinta palsu. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang betul-betul cinta pada Rasul dan mengikuti sunnahnya dan diselamatkan dari cinta palsu kepada beliau. Nah, Allahumma amin. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas paparannya, semoga tersebut bisa mencerahkan kita semuanya. Berarti jika kita berkaca dari hal ini, mencintai Rasulullah bukan dengan merayakan hari lahir beliau, Ustaz, ya? Ya, bukan demikian tentunya, karena Rasul tidak melakukan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak melakukan. Betul. Kaum Muhajirin wal Ansar yang ribuan mereka tidak melakukan. Kemudian setelah itu juga kaum tabi'in tidak melakukan. Ya, para tabi'in tidak melakukan. Imam yang 4 tidak melakukan. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain tidak melakukan. Ya, kalau itu suatu kebaikan tentunya, ya, mereka akan melakukan. Karena itu semoga muslimin, ya, diberi pemahaman oleh Allah tentang hakikat cinta kepada Nabi dan ditanamkan dalam diri mereka kecintaan kepada sunnah beliau. Nah, demikian. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah atas jalan lurus ini, Ustaz. Amin. Amin. Baik, para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebelum kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk di website kami, izinkan kami untuk mengajak Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung mengenai keimanan, doa dan zikir, bisa melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Sekali lagi 0821 706087. Dan adapun jika Anda ingin bertanya melalui telepon satelit kami, bisa mengakses nomor 0331 5446087. Sekali lagi 0331 5446087. Baik, kami tunggu para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda
sampaikan kepada meja redaksi kami melalui telepon tersebut. Baik Ustadz, izinkan kami membacakan pertanyaan dari website Ustadz. Dari Saudari Rahmayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Ibu Rahmayani. Izinkan bertanya Ustadz, apa ada tanda-tanda jika ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz? Nah, ya, terima kasih pada Ibu Rahmayani. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali, bahwa hendaklah kita lebih perhatian kepada diterimanya ibadah kita daripada sekadar melakukan ibadah. Dan yang ditanyakan tanda-tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dilihat tentunya sebelum beramal. Kemudian tatkala beramal, kemudian setelah beramal. Sebelum beramal kita pastikan bahwa amalan kita betul-betul berlandaskan ilmu, keikhlasan pada Allah dalam melakukannya, dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini poin yang terpenting. Jadi bila kita melakukan ibadah berdasarkan ilmu, yaitu syariat dari Allah dan Rasulnya, kemudian di dalam beramal dilandasi di atas keikhlasan kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, ini indikator bahwa amalan tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bila yang sebaliknya yang terjadi, tidak berdasarkan ilmu, hanya sebuah tradisi, kebiasaan, atau hanya mengikuti selera masing-masing, pengalaman masing-masing, kemudian hanya sebatas kebiasaan, kemudian dalam melakukannya ria, ingin dipuji, ingin disanjung, dan seterusnya. Dalam beribadah juga enggak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan beliau, maka dipastikan amalannya ditolak, tidak akan diterima. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari wa Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tidak ada perintah dari kami, landasannya dari syariat kami, dari perintah kami, maka kata Rasulullah SAW ditolak. Raddun, ditolak. Dalam riwayat yang lain, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam amrina, dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya, perintahnya dari kami, maka tertolak. Bila tidak ikhlas, begitu juga tidak diterima oleh Allah. "Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Siapa yang melakukan suatu amalan, dia mempersekutukan Allah dalam amalan tersebut, kata Allah, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Berarti enggak ada gunanya, enggak ada artinya. Bagikan debu yang berterbangan. Haba'an manthura. Kemudian juga setelah beramal, ada indikator. Yang pertama, seorang merasakan dalam dirinya semakin bertambah semangat, semakin cinta kepada beramal, kepada kebaikan. Kenapa demikian? Karena sebagian dijelaskan para ulama, di antara alamatul qabul, tanda diterima ibadah tersebut, yaitu ibadah yang melahirkan ketaatan, kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka bila semakin kita cinta kepada ibadah, semakin bersemangat setelah melakukan ibadah tadi, ini di antara indikator. Indikator. Bukan hal yang pasti, tapi indikator. Karena kepastian diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara indikator. Nah, maka kemudian juga seorang selalu berusaha menjaga amalannya. Menjauhkan dari pujian, sanjungan, dipublikasikan, di share ke sana sini dan seterusnya. Dia berusaha menyembunyikan. Nah, sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda-tanda atau amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Allahumma amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hari ini bisa menjadi pencerah bagi kita semuanya.
Baik para pemirsa, kami kembali mengajak kepada Anda semua yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala terkait keimanan, doa, dan zikir, bisa melalui telepon WhatsApp kami di 0821 706087 dan juga bisa melalui telepon satelit kami di 0331 544 6087. Kami tunggu para pemirsa semuanya. Insya Allah masih ada banyak waktu yang akan kita lalui dalam kurang lebih sekitar 40-an menit. Baik para pemirsa, dan Ustadz izinkan kami bacakan pertanyaan dari website berikutnya. Dari saudari Kirana. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Ada surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 286 yang artinya kurang lebih Allah tidak akan menguji hambanya di luar dari kemampuannya Ustadz. Akan tetapi di dunia ini, dan contohnya di Rejang Lebong akhir-akhir ini banyak adik-adik kita yang masih muda memilih mengakhiri hidupnya Ustadz dengan cara gantung diri. Mohon petunjuknya Ustadz bagaimana atas hal ini Ustadz. Ini daerah ini di mana ini? Di Rejang Lebong Ustadz. Ini mungkin di luar Jawa Ustadz ya. Oh, Lubuk Linggau. Subhanallah. Ya. Taib. Ya. Terima kasih atas Kinara ya pertanyaannya. Betul. Berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 26. Ya, di sini beliau menyebutkan ya Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan, bukan menguji. Redaksi ayat itu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan la yakhtabir, bukan la yabtali ya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya membebankan ya atau mungkin memikulkan atau mewajibkan ya kepada seorang hamba kecuali apa yang mampu dia lakukan. Kenapa? Karena syariat ini syariat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kekuatan, kemampuan, keinginan. Kemudian juga ya dijelaskan oleh Rasul secara gamblang, secara mudah, dipahami, ringan, bisa dilakukan. Ya, kita mampu. Bahkan bila dalam sebagian kondisi kita tidak mampu melakukan secara ideal, maka semampuan kita. Tidak bisa berdiri dalam sholat, maka kita berbaring. Tidak bisa berbaring, dan duduk, tidak bisa duduk, ya berbaring. Begitu seterusnya. Jadi agama ini mudah, tidak ada yang sulit. Yang sering terjadi kita yang mempersulit agama, sehingga menjadi berat bagi kita. Orang-orang yang tidak mengikuti syariat, yang menambah-nambah dalam agama, yang mencari aturan ya atau tuntunan selain dari syariat yang telah sempurna ini, maka dia pada dasarnya telah mempersulit dirinya. Pelaku bid'ah, pelaku ya amalan-amalan nggak ada sunnahnya, nggak ada ajarannya, itu dia mempersulit dirinya. Dan bukan pahala yang didapatkan, tapi itu malah mendapatkan dosa karena menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, betul Allah tidaklah ya akan membebankan atau malah memerintahkan kepada hamba kecuali apa yang mampu mereka lakukan. Tapi karena kadang kita merasa malas, nggak semangat, nah itu yang membuat kita tidak melakukan. Pada dasarnya kita mampu. Nah, ini poin yang pertama. Adapun yang terjadi ya ini tentu permasalahan besar ya. Kita harus ya mencari dan mengetahui akar masalahnya. Ini permasalahan besar. Ya, ini menjelaskan ini sebagai warning bagi negara ini. Jika anak-anak muda yang mereka adalah ya pemimpin masa yang akan datang, generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan dalam membangun ya jiwa dan raganya negeri ini, ya. Jika mereka mencari jalan pintas mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri dengan berbagai cara, ini permasalahan yang berat, permasalahan yang besar. Ya, PR di masyarakat yang harus diselesaikan secara bergotong royong. Apa permasalahan yang sesungguhnya? Ya. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Permasalahan yang sesungguhnya adalah lemahnya iman. Ya. Lemahnya iman. Dan ini perlu menjadi perhatian kita. Sudahkah pendidikan kita di semua level sampai jenjang tertinggi betul-betul ya menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat yang akan membuat seorang ya mampu bertahan
menjalani hidup ini dengan berbagai rintangan ya, yang ombak badai yang menerpa dia ya, bagaikan karang di dalam lautan, dia tetap kokoh ya. Nah, keimanan yang harus ditanamkan bukan hanya sekadar transformasi ilmu atau pengetahuan ya, tapi iman dalam setiap lini kehidupan, dalam setiap disiplin ilmu harus di sana ada pesan-pesan keimanan. Kan apalah arti dia yang cerdas, dia yang memiliki berbagai keahlian dalam dunia, tapi ternyata dia tidak bisa bertahan dalam menghadapi gelombang badai ya, ombak kehidupan. Karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Ya, jika umur yang masih muda seperti ini tidak mampu bertahan, lalu bagaimana dia akan menghadapi kehidupan untuk masa-masa yang akan datang? Maka jelas inilah perbuatan yang salah. Ini adalah solusi yang jelas terlarang, karena membunuh dia dosa besar. Mereka nanti akan diazab di neraka ya, dengan alat yang digunakan untuk membunuh diri tersebut. Nah, maka permasalahannya adalah lemahnya iman. Seorang mukmin, kata Nabi SAW, adalah mereka yang selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi cobaan. Ada Allah yang di tangannya semua solusi dalam mengatasi permasalahan. Jika kita ya mulai pesimis, mulai bersedih, atau sudah lagi tidak memiliki persepsi negatif dalam menghadapi menatap masa depan ini, ingat, di tangan Allah semua solusi. Jalin hubungan baik dengan Allah ya, komunikasi baik dengan Allah, meminta kepada Allah, perbaiki diri, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka Allah akan membimbing. Bukan ya semakin menjauh. Banyak ya kita melihat dia sudah mendapatkan kesulitan, ditimpa berbagai cobaan dan ujian, malah semakin jauh dari Allah. Ya, semakin merana, semakin sengsara. Dia tidak akan mendapatkan solusi. Walhasil, ya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang dilarang, diharamkan oleh agama. Maka itu adalah tanggung jawab kita semua, masyarakat, tokoh masyarakat, semuanya harus bergotong royong, berkolaborasi dalam memperhatikan ya generasi muda ya di zaman sekarang ini, agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang, yang merugikan diri mereka, merugikan keluarganya, dan merugikan ya negara itu sendiri. Nah, demikian Allah. Baik Ustaz, berarti hari ini menunjukkan bahwa peran iman itu penting Ustaz dalam kehidupan kita. Iya. Siapa yang tidak beriman ya begitu model hidupnya. Iya, betul. Atau imannya melemah ya seperti itu. Rasul mengatakan al-mu'min, sebagian kata Nabi SAW, sungguh perihal mereka hal yang sangat menakjubkan. Dia bila mendapatkan nikmat dia bersyukur. Bila mendapatkan cobaan dan ujian dia bersabar. Allah pasti akan menguji. Dan ujian tersebut suatu yang bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup ini. Kesulitan, ya meninggalnya orang yang kita cintai, kekurangan makanan, minuman, itu hal yang ya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diuji. Hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian. Maka seorang yang tidak memiliki sabar, sepertinya ya dia tidak mampu hidup di dunia ini. Semua kita memiliki cobaan dan ujian. Sehat ujian, Betul. sakit ujian, kaya ujian, tidak punya harta ujian, kedudukan ujian. Ya, orang-orang yang orientasinya mencari kedudukan, lihat bagaimana kalau reshuffle gitu ya, kabinet misalnya diganti, awalnya menteri sekarang jadi menteri, awalnya menjadi dirut dan seterusnya, tidak, udah dicopot. Kira-kira gimana hidupnya? Kalau dia menganggap semuanya ya satunya hidup itulah jabatan dia. Iya, benar. Akan stres dia, bahkan bisa dibunuh diri. Inilah kelemahan iman ya, lemahnya iman. Pada dunia itu ya datang dan pergi. Biasa, itulah dunia. Tidak kekal. Yang kekal akhirat. Khairu wa abqa. Dunia datang, kedudukan datang, kemudian pergi. Sesaat. Harta begitu juga. Kita kumpulkan, akan habis, berkurang. Orang yang kita cintai begitu juga nggak selama dengan kita. Ya. Bisa kita mendahului dia atau dia mendahului kita. Atau anak kita dan seterusnya. Itulah dunia. Maka jangan pernah kita meratapi kepergian dunia, tapi hendaklah kita selalu ya bersedih tatkala iman mulai
atau berkurang dan melemah dari dalam hati dan jiwa kita. Nah, ini yang harus menjadi orientasi kita. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang kuat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, ini ada penelpon pertama masuk dari Sulawesi Selatan kepada Saudara Fadil. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. nah, Tanya. Ini agak di luar tema ini Ustaz. nah, Yang ingin aku tanyakan, misalnya kalau ada sebuah makanan yang dibeli karena kita punya orang dalam, misalnya dari pabriknya langsung, kan mungkin kalau dari pabriknya langsung harga agak berbeda Ustaz. Ketika sudah dipasarkan misalnya ke Alfamart atau Alfamidi. Nah, ketika kita punya orang dalam di sana dan itu dibeli secara langsung, dan bukan ini maksudnya kan ini diberi Ustaz, diberi makanan, ya mungkin proses jual belinya berasal dari transaksi yang seperti itu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ana menerima, atau apakah ini menjadi dua hal yang berbeda ketika sudah berpindah tangan ke Ana, itu sudah tidak usah lagi dicari tahu asal usulnya, begitu Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Iya. Baik, terima kasih Bapak. ya, terima kasih kepada Pak Fadil ya dari Sulawesi Selatan. Wallahu a'lam, bahwa yang beliau sampaikan bahwa dia membeli langsung ke pabrik, ada orang kenalan dalam. Ya, selama itu ya SOP-nya diperbolehkan oleh bagian pihak pabrik misalnya, jika ada dia kenalan teman kemudian langsung membeli ke pabriknya ya, dan itu diperbolehkan dan secara hukum ya mubah, tidak ada masalah ya, kecuali kalau di situ ada penipuan atau sesuai dengan akad ya. Bila sampai ya dari distributor mungkin sampai ke dijual di tempat-tempat yang swalayan atau mungkin minimarket dan seterusnya, dengan tentu berubah harganya bertambah, yaitu hal yang biasa karena udah ada distributor dan orang yang ketiga ya. Kalau itu yang terjadi tidak ada masalah, pada dasarnya prinsip jual belinya sah, kecuali bila ada orang dalam, ada dengan dalam itu penipuan ya, penipuan dan dia jual bukan hak dia, tidak diizinkan oleh perusahaan seperti itu, maka itu berarti gharar ya, atau jualan yang tidak diperbolehkan. Nah, bila sesuatu yang sampai kepada kita dengan cara yang tidak diperbolehkan, haram, dan kita mengetahui ya, maka dalam hal ini jangan kita yang mengambil hal itu. Kita mengetahui dari sumber yang haram. Tapi bila itu hanya hasil dari transaksi yang mubah yang diperbolehkan ya, maka tidak ada masalah ya. Kemudian begitu kita mendapatkan sesuatu, tidak harus ini kamu dapatkan dari mana. Selama hal itu suatu yang benda yang halal, hukumnya mubah ya. Karena kalau kita bertransaksi membeli dari makanan misalnya dari orang-orang non muslim, kita mengetahui orang-orang non muslim pasti bertransaksi dengan riba dan yang lainnya ya. Maka kalau kita tanyakan ini harta ya, asal muasal makanan kamu beli dengan uang apa, maka itu hal yang sangat memberatkan, dan Islam tidak ya memberatkan umatnya dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Seperti yang sampaikan tadi juga telah berpindah ke pemilikan. Nah, maka pada hukumnya al-aslu bil asya' al-ibahah. Hukum asal dari suatu masa itu adalah yang diperbolehkan, kecuali ya ada di sana hal yang diharamkan atau terlarang, atau ya ada penipuan atau pencurian dan seterusnya. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fadil asal Sulawesi Selatan. Baik Ustaz, izinkan kami menuju kepada penanya dari website berikutnya. Nah, dari Saudari Lili atau Galeri Salsadita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, amalan apakah yang bisa membawa kita untuk pergi umroh, sedangkan jika dilihat dari segi ekonomi Ustaz masih jauh dari harapan begitu. Mohon pencerahannya Ustaz, barakallahu fikum. ya nggak ada amalan yang spesial ya untuk bila dilakukan udah kita bisa mudah pergi umroh ya.
Yang jelas ibadah umroh atau haji itu ibadah yang membutuhkan ya kekuatan kemampuan secara fisik dan juga finansial, yaitu harta, ya transportasi. Beda dengan sholat, ya kita bisa sholat di masjid tempat dekat dari rumah kita, ya itu hal yang ya secara prinsip tidak membutuhkan harta gitu ya, cukup dan sehat dan bisa ke masjid. Nah, adapun ya haji dan umroh yang membutuhkan biaya, membutuhkan ya duit, ya untuk itulah orang-orang yang mampu melakukannya. Haji bagi yang mampu, yaitu secara finansial cukup untuk transportasi, fisik sehat. Nah, adapun amalan yang spesial tidak ada. Yang jelas seorang berusaha ya mencari rezeki yang halal, ya sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya, dan dengan demikian ya dia bisa beribadah untuk misalnya melaksanakan umrah atau haji. Kemudian perlu diketahui ya, bila seseorang tidak mampu melakukan maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Bagi yang mampu ya, haji bagi yang mampu, umrah bagi yang mampu, jangan sampai berhutang untuk sesuatu yang tidak wajib dia lakukan. Karena tatkala dia tidak memiliki duit, berarti dia tidak mampu untuk berangkat. Jangan sampai dia menghutang, ya, yang terus akan nanti dia bayar menjadi tanggungan dia. Mungkin seandainya dia ada meninggal menjadi tanggungan keluarganya, jangan sampai itu menyulitkan, ya. Yang pada dasarnya dia tidak diwajibkan untuk melakukan hal itu karena dia tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum, ini prinsipnya. Fattaqullaha mastata'tum, ya, bahwa bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ingat, pintu-pintu kebaikan itu bukan hanya umroh, bukan hanya haji. Banyak pintu-pintu kebaikan dalam Islam ini, ya. Banyak sekali. Baca Al-Quran, zikir, bertasbih, bertahmid, bersadaqah, ya, dan silaturrahim. Luar biasa banyaknya. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ustaz, atas pemaparannya, semoga Allah Subhanahu wa taala membawa kita semuanya kepada tanah suci yang telah Allah pilih tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita menuju kepada penelpon berikutnya dari Ibu Iis asal Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Izin pertanyaannya. bertanya Ustaz. Iya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, di lingkungan saya tuh lagi semarak-semaraknya memperingati Maulid Nabi. Terus warganya itu dimintain dimintain sumbangan gitu. Dan banyak sekali pas peringatannya itu banyak sekali orang, banyak sekali yang ngunjungin. Terus ada orang yang sengaja ikut akikah ke perayaan itu biar dimakan dengan banyak orang katanya. Terus yang karena banyaknya orang itu pengunjungnya itu boleh enggak sambil jualan di situ makanan gitu, makanan minuman gitu di situ. Nah itu yang semuanya itu masuk yang dimintain sumbangan masuk sodako atau ekahnya itu bagus apa enggak. Terus yang jualan di situ boleh apa enggak Ustadz? Mohon tausiahnya Ustadz. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya terima kasih kepada Ibu Iis ya di Bandung ya. Barakallahu fiik. Pertama, hal ini bukan hal yang hal yang aneh di tengah masyarakat. Dan pembahasan masalah ini juga hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jika kita ya ingin memperdebatkan tentang hukum masalah seputar masalah maulid tidak habis-habisnya. Tapi seorang muslim dia betul-betul tulus mencari kebenaran dan ingin mencontoh Nabi. Ya, maka bagi orang yang insaf ya dia cukup bagi dia bahwa untuk tidak melakukan hal demikian itu. Ya. Kenapa demikian? Ya, sebagian disampaikan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak pernah melakukan.
Kemudian semua para sahabat Muhajirin wal Ansar yang diridhai Allah tidak pernah melakukan. Setelah itu kaum tabi'in tidak pernah melakukan. Setelah mereka atba'ut tabi'in tidak pernah melakukan. Termasuk imam yang diikuti mazhabnya di seluruh kaum muslimin di seluruh pelosok dunia ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad tidak pernah melakukan. Para imam yang menulis kitab hadis yang menjadi rujukan referensi dalam hukum, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasai, dan imam-imam yang lain tidak pernah melakukan. Baru muncul di abad-abad keempat, dan itu yang melakukan bukan orang yang berilmu, Jadi kalau kita yang mencari tidak ada dalilnya. Adapun sebagai alasan karena cinta kepada Nabi, kita adalah nikmat yang besar yang kita berbahagia, bergembira. Tidak diragukan bahwa pengutusan Nabi, kelahiran Nabi, diutusnya menjadi Rasul, diutusnya, beliau diangkat menjadi Nabi, diutusnya menjadi Rasul, ada nikmat, betul. Bukannya sekadar kelahirannya. Kalau dia lahir tapi tidak diutus sebagai Nabi, tidak diangkat sebagai Rasul, tidak akan membawa perubahan. Makanya kita melihat, mengikuti beliau sebelum beliau diutus, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi itu tidak wajib. Tapi begitu beliau telah diutus, semua ajaran, syariat, perintah, larangan yang datang dari Nabi semua menjadi syariat yang wajib ditaati, larangannya ditinggalkan, mencontoh beliau. Jadi hendaklah kita bersemangat dalam rangka mengekspresikan kegembiraan kita itu adalah dengan mengikuti sunnahnya, semangat. Nah, sangat disayangkan sepanjang kehidupan kita gak peduli dengan ajaran Nabi. Kemudian hanya di bulan-bulan tertentu kita peringati. Sampai segitunya. Semangat kita untuk membuktikan cinta kepada Nabi. Sehingga kita melihat banyak hal-hal yang terlarang dilakukan dalam hal yang seperti itu. Membaca kehidupan beliau adalah rutinitas seorang muslim, bukan hanya bulan-bulan tertentu. Maka dalam hal yang tadi memberikan sumbangan sampai juga melakukan akikah dan seterusnya, ini tentunya ada maksud, ada niat yang baik. Sementara momennya adalah suatu hal yang tidak ada tuntunannya. Maka hal yang demikian itu tentunya lebih utama untuk tidak dilakukan. Dan adapun sederhana berjualan makanan dan minuman dalam event-event tertentu atau hal-hal yang itu sifatnya jualan yang diperbolehkan, insya Allah tidak ada masalah dalam hal ini. Tapi bila semua hal itu dikarenakan diyakini bahwa di situ ada keutamaannya, ini yang tidak dibenarkan dalam melakukan berbagai hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama dan juga tuntunan syariat Islam ini. Jadi tidak perlu ada sumbangan-sumbangan yang seperti itu, tidak perlu mengkhususkan bersedekah bermakanan maulid, tidak ada keutamaannya juga ditinjau dari sisi karena maulid bersedekah ada keutamaan, tidak berakikah karena ada keutamaannya, tidak seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Iis asal Bandung Dan kita kembali mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV yang menyaksikan program live interaktif kali ini untuk bertanya secara langsung terkait keimanan, doa, dan zikir melalui nomor telepon WhatsApp kami yaitu di 0821 706087. Insya Allah masih ada waktu yang lumayan banyak untuk dipergunakan sesi telepon pada kesempatan kali ini. Baik Ustadz, kami izin melanjutkan kepada pertanyaan yang ada di website. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, ana izin bertanya, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan fitnah akhir zaman saat ini? Barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih. Tidak diragukan bahwa fitnah akhir zaman ini begitu dahsyat Betul. Apalagi dengan berbagai media yang dimudahkan oleh Allah, sarana yang dimudahkan oleh Allah
dalam mengakses, dalam mendapatkan data, informasi dan seterusnya. Ya dunia maya, ya dunia nyata dan maya ini dunia dua alam yang kita ya hadapi di dunia ini sekarang. Nah, maka fitnahnya luar biasa. Dahulu untuk menyebarkan berbagai konten-konten yang haram, yang terlarang, ya gambar-gambar yang porno dan yang lainnya itu sangat terbatas, ya sangat terbatas. Sekarang ya semua bisa mengakses dari mana saja, kapan saja, ya waliyazubillah. Maka tidak ada cara dan ya usaha yang bermanfaat yang akan bisa membendung kita dari terjerumus ke dalam berbagai fitnah tersebut. Yang pertama ya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan menghadirkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat ya gerak-gerik kita, perilaku kita, sikap kita, mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidakkah mereka mengetahui? Dia mengetahui bahwa Allah telah melihatnya. Naam. Maka menghadirkan pengawasan Allah dalam diri inilah modal utama untuk ya selamat dari terjerumus ke dalam fitnah yang seperti itu. Kemudian ya membekali diri dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan ya mengetahui yang halal, yang haram, akan menanamkan sifat takut dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang hanya takut kepada Allah dari kalangan hambanya para ulama, karena ilmu akan menanamkan sifat takut dalam diri kita. Kemudian hal yang selanjutnya untuk mencari komunitas yang baik. Komunitas yang baik di dunia nyata atau maya, mencari ya grup ya atau komunitas yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan, ya menghalang kita atau membendung kita dari kejahatan. Seperti itu. Ini penting sekali zaman sekarang ini, ya. Jadi orang-orang yang betul, sahabat yang baik. Kemudian ya tinggalkan sarana tersebut. Jangan mencoba-coba memberanikan diri untuk ya membuka situs-situs yang seperti itu atau ya link-link yang akan ya menggiring kita kepada hal-hal yang fitnah tersebut, baik fitnah dalam artian pemikiran, syubhat atau fitnah syahwat. Nah, maka ditutup hal itu. Ya, ditutup hal itu. Hendaklah kita waspada ya karena menjaga keselamatan iman. Ya, tentu itulah yang harus menjadi perhatian utama kita karena itu modal kehidupan kita. Ya, itu hal yang kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari fitnah. Jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, ya. Jadi jauhkan kami dari berbagai fitnah yang akan menghancurkan agama kami, ya kehidupan kami, keluarga kami dan seterusnya, kehormatan diri kami, akan merusak agama kami, merusak akhlak kami. Nah, kemudian ya fitnah dalam bentuk yang tampak dan yang tersembunyi. Jadi memohon kepada Allah Azza wa Jalla ya keselamatan dari hal yang demikian itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, berarti ini menunjukkan bahwa pentingnya diri kita membentengi diri Ustaz ya, dari fitnah tersebut Ustaz. Ya, naam. Ya, benteng yang terkokoh itu ya ilmu, kemudian termasuk ya dalam hal ilmu ini adalah menghadirkan kebesaran, keagungan dan pengawasan pada diri kita sendiri. Gitu. Kemudian ya untuk ada lagi satu yang perlu diingat untuk terus ya bersemangat untuk melakukan kebaikan, amal ibadah, karena kebaikan akan mengiring pada kebaikan. Oh, begitu. Ini seperti itu. Jadi kebaikan itu akan mengiring pada kebaikan. Al-hasanatu tajurru yani ukhtaha. Kebaikan itu akan terus ya mengajak atau menggiring kita untuk melakukan ya kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu. Seperti itu. Nah. Berarti untuk bertahan dari fitnah di zaman ini sekedar bermodalkan tawakal saja berat Ustaz ya. Tawakal bila tidak memiliki ilmu atau tawakal hanya semangat ingin selamat tapi tidak memiliki ilmu, ini tidak akan mungkin. Taqwa itu dengan ilmu. Taqwa itu artinya membentengi diri, meninggalkan sesuatu yang diharamkan.
Ya, dalam ungkapan sebagian ulama katakan kaifa yattaqi man la ya'rifu madza yattaqi. Bagaimana seorang bertakwa, mementingkan dirinya, meninggalkan yang haram, dia tidak mengetahui sesuatu yang haram tadi. Jadi ini modal utama. Nah, kebaikan, ilmu adalah sumber kebaikan, kebodohan sumber kejahatan. Nah, demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari penanya dari website. Dan alhamdulillah sudah terhubung kepada kita dari Depok, Bapak Soleh Haji. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sunnahnya, Ustaz? Bila kita memulai suatu perbuatan yang baik tentunya, diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah untuk semua perbuatan baik, begitu Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah ya, terima kasih Pak Saleh Haji ya. Haji, barakallahu fiik. Adakah sunnahnya bila kita ya memulai setiap hal yang baik dengan mengucapkan bismillah, telah selesai kita akan alhamdulillah ya. Ya, na'am, bahwa kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan membaca bismillah, memulai sesuatu, yaitu memuji Allah dengan dalam melakukan sesuatu yang mulia. Ya, dalam hadis, kendati hadisnya secara kevalidannya itu dikritisir para ulama, tapi secara makna itu ya benar, bahwa kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. La yubda'u bihamdi wa bisana au bihamdillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting, yang besar tidak dimulai dengan memuji Allah atau dengan bismillah, itu terputus, yaitu terputus, tidak sempurna ya amalan tersebut. Kenapa demikian? Karena bismillah itu adalah kalimat isti'anah, mohon pertolongan. Yaitu dengan ya, bismillah, dengan nama. Jadi aku memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah untuk melakukan begini, begitu dan seterusnya. Ya, untuk berbuat, untuk berusaha, untuk dan seterusnya. Jadi suatu yang penting tadi ya, kita memohon pertolongan kepada Allah. Nah, inilah maksud bismillah. Nah, kemudian begitu telah sesuatu dilakukan, ya semua itu adalah nikmat dan karunia dari Allah. Pantas kita memuji Allah. Sehingga dalam sebagian ucapan dan pujian kepada Allah ya, yang sering kita mendengarnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya ya semua hal-hal yang baik menjadi sempurna terlaksana. Jadi Allah menyebutkan Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, tidak satu pun yang kalian dapatkan dalam urusan agama dan dunia kecuali datang dari Allah. Maka Allah berhak untuk dipuji, berhak untuk disanjung, ya, untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ya puji-pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah. Naam, demikian, wallahu a'lam. Khairun Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Saleh Haji. Baik Ustaz, ini insya Allah masih ada beberapa sedikit waktu Ustaz ya. Nah, kita izin membacakan pertanyaan dari website saja yang singkat. Ini ada saudari Firda Murti bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, apakah boleh kita merasa kecewa dengan takdir Allah? Itu bagaimana Ustaz? Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita kecewa dengan takdir Allah. Kita harus ridha. Kecewaan itu bukti tidak yang menerima dan ridha. Bila ya sesuatu yang tidak ada di sana ikhtiar kita, maka kita mengatakan itu takdir Allah Azza wa Jalla, kita menerima. Ya. Tapi bila sesuatu itu ada ikhtiar, kita memiliki ikhtiar pilihan sebelum itu terjadi, ya, dan kemudian terjadi, ya juga tidak boleh kecewa. Tapi kita introspeksi, seharusnya dia mampu melakukan, dia mungkin memilih gitu ya, tapi dia tidak maksimal untuk ya memilih apa yang lebih baik, maka dia introspeksi diri. Tapi kecewa terhadap takdir tidak boleh, karena kita harus ridho kepada takdir ya.
ridho kepada takdir itu suatu yang wajib, ya. Apalagi takdir yang dalam artian tidak ada di sana pilihan kita. Adapun seorang ya yang bila terjerumus dalam satu kejahatan dan tentunya tidak boleh dia ridho. Semua dengan takdir tapi tidak boleh ridho. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai hal demikian itu, dia berbuat dosa. Tapi dalam hal kebaikan, nah, kita merestui dan ridho. Itu semua takdir dari Allah. Jadi intinya tidak boleh kita kecewa terhadap takdir, tapi kita harus ya selalu memohon yang terbaik pada Allah dalam setiap ya perjalanan atau perputaran roda takdir yang menyertai hidup kita. Nah, karena kita tidak bisa keluar dari lingkaran takdir yang selalu menyertai hidup kita. Nah, demikian Allah wa'ala. Atas semua paparannya, insya Allah kita tambah satu pertanyaan dari website lagi Ustaz ya, terakhir insya Allah. Jadi ada pertanyaan dari Saudari Tika. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum dan juga keluarga. Kita diperintahkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Kemudian apakah kita boleh berbaik sangka bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Ustaz? Ya, betul kita harus berbaik sangka kepada Allah. Dan bila kita seorang yang beriman, orang yang memiliki tauhid, ya Allah telah berjanji bahkan masukkan orang yang beriman dan tauhid ke dalam surga. Ya, orang yang beriman, beramal saleh, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, yaitu surga firdaus tempatnya. Dan banyak ayat ya, Allah janjikan beramal saleh adalah beriman, dia masuk surga. Dan tidak boleh berprasangka jelek. Ya. Kendati seseorang ya mungkin terjerumus dalam dosa, tidak boleh dia berprasangka jelek bahwa Allah tidak akan memaafkannya. Selama dia ada iman dan dia masih ada ya peluang untuk ya bertaubat, terus bertaubat. Jadi tidak ada masalah. Kita ya berprasangka baik pada Allah, dan tentunya prasangka tersebut akan menyertai ya doa dan harapan kita dan usaha tentunya. Ya, seperti itu. Tapi selama seorang itu beriman, ya, maka dia mendapatkan jaminan surga. Kendati mungkin karena kesalahan dia, ya, dia mungkin tidak dimaafkan, maka diazab. Tapi akhir dari perjalanan hidup seorang yang beriman adalah surga setelah disucikan dari dosa-dosanya. Intinya, ya, kita harus selalu berprasangka baik pada bahwa apa yang ada di sisi itulah yang terbaik, apa yang dijanjikan itulah yang terbaik. Nah, maka teruslah ya menanam atau membangun sifat ya optimisme, jangan pesimis ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Khairan Ustaz atas pemaparannya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dari sesi kali ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas hadirnya antum di sini membersamai kita semua. Fikum barakallah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV yang berkenan mendengarkan dan menyaksikan acara live interaktif hingga akhir sesi kali ini. Kami tak lupa mengajak kepada Anda semuanya untuk menyaksikan siaran live interaktif besok hari Selasa, yaitu dengan Dr. Iqbal Gunawan ya. Besok hari Rabu insya Allah dengan Dr. Iqbal Gunawan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk berkontribusi dalam dakwah Islam ini melalui rekening yang sudah tertera di layar kaca Anda atas nama Fatwa TV. Dan semoga harta yang dikeluarkan insya Allah akan berlipat ganda dan diterima amalannya dan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.